Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM D0219366. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktikum modul 1. Yang pertama itu import Tinker. Import Tinker merupakan fungsi GUI untuk Python. Import artinya kita akan menggunakan package Tinker. Kemudian window Tinker artinya variabel Windows diinisialisasikan sebagai fungsi Tinker. Kemudian pada window title, yakni artinya menentukan judul dari GUI. Kemudian window geometry yaitu menentukan ukuran window dalam satuan pixel. Kemudian ada window main loop yang artinya program akan terus berjalan secara berulang sampai user menekan tombol close. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang kedua, sama penjelasan seperti sebelumnya, import Tinker menggunakan fungsi Tinker GUI di dalam Python yang akan dibangun. Kemudian ada from Tinker yaitu menggunakan keseluruhan codingan Tinker. Kemudian window title yaitu artinya menentukan judulnya. Kemudian ada window geometry artinya menentukan ukuran window dalam satuan pixel. Kemudian di sini membuat grid yaitu label yang fungsinya memberikan semua identitas atau keterangan berdasarkan fungsi yang akan digunakan. Kemudian grid di sini artinya posisi dalam sebuah baris dan kolom. Kemudian entry membuat text box yang artinya sebuah kotak yang ukurannya telah ditentukan untuk dijadikan tempat inputan user. Kemudian ada width yaitu artinya ukuran panjang kotak. Dan posisi dalam satuan baris dan kolom. Berikut hasil outputnya itu terdapat nama dan alamat. Kemudian ada membuat tag. Itu di sini terdapat button yang artinya membuat sebuah tombol yang bisa diklik sebagai proses untuk menjalankan suatu fungsi. Kemudian di sini terdapat posisi teksnya, kemudian ada background untuk warna, dan ada teks yaitu untuk sebuah keterangannya. Berikut hasil outputnya terdapat backgroundnya yang berwarna merah, hijau, dan biru. Kemudian keempat yaitu sama seperti penjelasan sebelumnya, itu import from window Tinker, title, dan geometry. Di sini membuat place yaitu button yang fungsinya untuk membuat sebuah tombol teks untuk keterangan, dan terdapat sebuah background. Kemudian yang kelima yaitu membuat sebuah button untuk membuat tombol teks untuk keterangan, dan teks yang ditampilkan yaitu yang mana ketika kita menekan text box tersebut maka akan muncul hello. Kemudian yang keenam yaitu membuat label. Label di sini sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu hanya menambahkan beberapa fungsi seperti jenis font, warna font, dan ukuran font. Berikut outputnya. Kemudian yang ketujuh, di sini membuat sebuah button checkbox yang mana terdapat tombol 1 sebagai untuk menampilkan checkboxnya. Kemudian terdapat check button yaitu untuk menampilkan checklist pada pilihannya. Kemudian di sini juga terdapat entry yang artinya fungsi untuk membuat text box untuk inputan pada user. Entry pertama di sini terdapat warna dari background, sedangkan yang entry kedua itu tidak memakai warna.
Kemudian selanjutnya itu sama seperti checkbox sebelumnya, hanya yang membedakan yaitu di sini kita menggunakan bentuknya yang bulat. Kemudian di sini membuat spinbox. Spinbox di sini yaitu membuat pilihan angka secara berputar dengan tombol up dan down sebagai spinboxnya, yang mana angkanya dimulai dari 0 hingga 100. Selanjutnya itu menampilkan message atau pesan notifikasi dari sebuah fungsi yang telah diproses. Di sini pesan yang muncul yaitu terima kasih. Selanjutnya adalah list box, yaitu menampilkan daftar secara menurun menggunakan kode list box dan list insert untuk menambahkan satu baris. Kemudian yang terakhir yaitu membuat scale. Scale di sini berfungsi untuk penentu ukuran sesuai komponen yang ditujukan. Scale dalam linker bentuknya diagonal. Terdapat tombol yang dapat digerakkan secara berubah sesuai posisi yang digerakkan. Yang mana di sini terdapat dek yang artinya panjangnya, kemudian from-nya itu dimulai dari angka 0 hingga 25. Kemudian di sini terdapat tugas 2 Python, yaitu yang pertama from tkinter. Import tkinter yaitu fungsinya untuk menggunakan paycheck kode dari tkinter. Tkinter merupakan library Python yang memiliki fungsi membuat GUI. Import tkinter yaitu kemudian font di sini artinya kita menggunakan font dari tkinter. Kemudian di sini terdapat root dan root geometry. Variabel root di sini sebagai variabel yang diinisialisasikan sebagai fungsi tk. Geometri artinya ukuran window yang akan ditampilkan pada satuan pixel. Kemudian di sini untuk judul dari formnya. Kemudian ada untuk membuat label atau keterangan dengan fungsi place untuk tata letaknya dan size font untuk ukuran. Di sini yang terdapat pada tampilan form yaitu nama, program studi, jenis kelamin, dan yang terakhir, apakah Anda setuju untuk mengikuti pelatihan Python? Kemudian di sini untuk posisi label dan ukurannya. Di sini terdapat defasil yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan data yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian di sini terdapat button atau tombol yang digunakan untuk fungsi dari cetak. Kemudian terdapat main loop, yaitu agar semua fungsi berjalan secara terus-menerus tanpa berhenti hingga user menekan tombol close. Oke, itulah tadi penjelasan codingannya. Kemudian kita lihat hasilnya dengan ekran. Oke, di sini kita mengisi namanya itu, kemudian program studi, jenis kelamin, maka hasilnya akan terinput seperti berikut. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 atau tugas pengganti final, yaitu yang pertama import tkinter, yaitu fungsinya menggunakan kode paycheck dari tkinter yang merupakan library Python yang berbasis GUI. Terdapat juga import MSU connector yang fungsinya untuk menghubungkan database
MySQL dari localhost. Kemudian terdapat def get follow event. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan ID, nama, NIM, alamat, dan jurusan. Kemudian selanjutnya yang bagian def add yaitu untuk menginisialisasikan field yang ada pada database ke dalam variabel agar mudah untuk dipanggil. Kemudian MySQLDB yaitu untuk menghubungkan database ke dalam codingan dengan host localhost yaitu server lokal exam, user, root, password, dan database-nya adalah data. Kemudian untuk codingan yang ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam file database yang telah dihubungkan dengan perintah insert into variable file berisi file yang akan dimasukkan datanya, kemudian akan dieksekusi dengan perintah execute. Jika berhasil maka akan menampilkan pesan dari perintah message box. Jika error maka akan menampilkan error expansion. Kemudian pada codingan ini sama seperti codingan semuanya itu untuk menambahkan bagian ini yaitu bagian untuk mengupdate. Bedanya itu hanya pada bagian sintaks SQL yaitu update mahasiswa set. Jika berhasil maka akan menampilkan pesan message box, dan jika tidak akan menampilkan error exception. Selanjutnya kemudian pada bagian except tree yaitu codingan ini berfungsi untuk menghapus pada bagian SQL hanya satu file sebagai acuan yaitu file ID. Kemudian dev show. Pada bagian dev show itu codingannya berfungsi untuk menampilkan data dari semua file dari sintaks select dan from. Terdapat perulangan for yang dimana akan menampilkan secara keseluruhan. Kemudian terdapat root TK yaitu yang berfungsi sebagai fungsi dari paycheck TK. Kemudian terdapat judul GUI dan ukurannya dalam satuan pixel. Judul dan satuan pixel. Kemudian label root yaitu di sini akan pembuatan label dan keterangan dari setiap field yang akan ditampilkan, itu terdapat nomor, nama, NIM, alamat, serta jurusan. Kemudian ini untuk pengaturan tinggi dari checkboxnya. Yaitu menampilkan field secara berurutan serta ukuran text box. Kemudian di sini terdapat button yang fungsinya untuk membuat tombol agar semua proses yang telah dijabarkan sebelumnya bisa dieksekusi atau diproses seperti tambah, update, dan hapus. Kemudian pada bagian show di sini
yaitu untuk menampilkan data yang dibutuhkan perulangan karena data yang ada di database itu lebih dari satu dengan menggunakan perintah listbox untuk membuat daftar secara menurun. Kemudian main loop di sini semua fungsi akan dijalankan secara berulang dan akan terhenti jika user menekan tombol close. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari codingan tugas 3 atau pengganti final. Mohon maaf jika ada kesalahan. Di sini saya tidak menampilkan hasil runnya dikarenakan laptopnya sedang bermasalah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.